Pemirsa, terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi pada pukul 12:12 ke arah Kali Bebeng dan Kerasak. Masyarakat diimbau untuk menjauhi zona bahaya sekitar 7 km dari puncak gunung. Sementara itu terdapat 11 kecamatan yang terdampak dari awan panas guguran Merapi ini, yaitu ada Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Candi Mulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan Mertoyudan. Saat ini kita sudah bergabung bersama Pak Surono untuk mengetahui bagaimana kondisi dari awan panas guguran Merapi ini. Selamat siang. Selamat siang, Mas Aditya Nugroho. Selamat siang para pemirsa yang saya hormati. Baik, Pak Surono, seperti apa fenomena yang terjadi di Merapi saat ini? Sebetulnya ini kan fenomena Merapi ini yang disebut tipe Merapi gitu ya. Dunia juga mengakui itu. Bila Merapi membentuk awan panas guguran, kemudian Merapi membentuk kubah lava, kemudian kubah lavanya gugur, maka terbentuklah awan panas gugurannya seperti sekarang ini. Memang beberapa waktu yang lalu masuk ke arah Sungai Kendol terus, tetapi pernah juga masuk ke Kerasak dan Bebeng. Nah sekarang kembali lagi ke sana karena memang pembentukan kubah lavanya itu mendekati bukaan ke arah Kerasak dan Bebeng itu saja. Dan saya kira awan panas guguran ini pasti akan terjadi karena sudah cukup lama ya Merapi membentuk kubah lava ini sejak tahun 2020 kalau nggak salah. Baik. Statusnya siaga, kemudian sekarang terjadi guguran kubah, kemudian diikuti awan panas guguran. Baik, menghadapi fenomena seperti ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya sebetulnya kan sudah ada warning dari BPTKG ya, dari Badan Geologi itu, bahwa tidak ada aktivitas masyarakat pada sungai-sungai yang berhulu di Merapi, utamanya adalah Kali Kerasak dan Kali Bebeng sekitar jarak 5 km lah dari puncak Merapi. Nah sekarang untuk sudah terjadi demikian ya tentunya karena masuknya ke Bebeng dan Kerasak, ya kan kalau ada hujan lebat di puncak Merapi hati-hati karena material endapan awan panasnya ini kan masih urai, masih belum padat, ya, belum stabil ya. Bisa saja air hujan itu membawa material endapan awan panas menjadi lahar hujan yang panas karena yang terbawa adalah endapan awan panas, endapan awan panas dan sebagian adalah sisa kubah lava yang gugur itu. Itu saja, perhatikan ya kan. Lahar hujan yang panas ya yang bisa mengalir ke Kerasak maupun ke Bebeng. Itu saja. Baik, saat ini kan status dari Merapi ini masih di level 3 atau siaga, Mbak Rono. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Baik. Saya kira sudah tepat ya apa yang status sekarang yang ditetapkan oleh BPTKG, PVMBG, Badan Geologi, Kementerian SDM. Saya kira sudah tepat ya bahwa Merapi secara kontinu membentuk kubah lava dari gempa-gempa yang ada, ya kan. Namun demikian kubahnya itu sesekali saja gugur yang seperti saat sekarang terjadi kalau kubahnya memang keluar dari kawah Merapi, katakanlah mereka ada di Gawir lah seperti terjadi di Semeru. Kemudian besar kemungkinan ada hujan yang cukup di puncak Merapi, maka air hujan dapat memicu terjadinya longsoran, maka kubah lava tersebut gugur yang diikuti oleh awan panas guguran. Bahwa ada abu yang berterbangan itu di samping memang dari kubah lava yang gugur itu juga menggerus lereng Merapi yang sebagian adalah material lepas berupa endapan-endapan letusan Gunung Merapi yang lalu. Baik. Maka ya ikut terbangan gitu. Itu aja. Baik, lalu kan BPP TKG ini juga menyebut masih akan terus memantau aktivitas yang signifikan. Biasanya Mbak Rono dalam situasi seperti ini, aktivitas seperti apa yang terus dipantau oleh pihak dari BPP TKG ini? Sebenarnya yang harus dipantau adalah gempa
termasuk gempa-gempa dalam ya atau gempa dangkal juga yang terkorelasi dengan pembentukan kubah lava, ya kan? Nah, secepat apa kubah lava itu terbentuk, ya kan? Apakah kubah lava ini gugur, ya kan? Apa menyumbat? Kalau menyumbat bisa terjadi erupsi yang seperti tahun 2010 itu karena sumbat yang terlalu kuat. Semoga kubah yang terbentuk ini sering terjadi guguran seperti sekarang ini, arahnya bisa diketahui, yaitu ke arah Kerasak, Bebeng, ya kan, ke arah Baradaya lah, kira-kira seperti itu. Baik. Gitu kan. Jadi, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi dengan jelas gitu. Artinya justru terjadinya awan panas guguran di antara kubah ini malah justru bagus ya Mbak Rono? Begitu bagus, menurut saya malah bagus, karena jangan sampai kubah ini justru menyumbat saluran magma itu untuk keluar gitu kan, untuk menjadi lava. Kalau itu tersumbat dan tidak gugur, itu kan terjadi akumulasi tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu bisa melontarkan penyumbat itu. Tetapi ini kan tidak demikian, ya kan. Semoga ya seperti ini. Inilah tipe Merapi yang dikenal dunia. Kalau ada gunung api dimanapun, membentuk kubah lavanya gugur kemudian diikuti awan panas guguran, disebut erupsi tipe Merapi. Baik. Dimanapun, ya kan. Ya, seperti ini sekarang ini tipe Merapi. Baik, artinya erupsi tipe Merapi ini adalah sesuatu yang memang sangat normal dan harus terjadi supaya tidak menimbulkan erupsi yang jauh lebih besar ketika kubahnya itu tersumbat ya? Iya, tersumbat saluran keluarnya magma untuk membentuk lava itu. Seperti tahun 2010 kan boleh dikatakan miskin guguran, kemudian dia menjadi sumbat yang demikian kuat. Maka terjadi akumulasi tekanan yang demikian tinggi, ya kan? Kemudian begitu terlepas tekanan itu menjadi satu letusan yang dahsyat gitu kan. Awan panasnya bisa ke segala arah. Kalau sekarang kan tertentu, kalau dia itu gawir yang menunjuk ke arah Kali Kerasak dan Kali Bebeng pasti akan ke arah sana. Mungkin sudah berakhir arah kali ke arah Kali Gendol ya. Sudah berakhir masa-masa sekarang ini, ya kan? Baik. Sekarang beralih ke awal, ya kan? Kerasak kena, dulu pernah kena, pasti akan kena lagi. Yang kemungkinan besar tidak akan kena ke arah Klaten maupun ke arah Boyolali, itu saja. Baik, wilayah sebaran abu di Kabupaten Magelang ini kan juga mengganggu dan berdampak pada 11 kecamatan. Lalu apa hal yang perlu diantisipasi oleh warga sekali lagi Mbak Rono? Jelas ada awan panas guguran, jelas ada gerusan, jelas juga di awan panas guguran membawa material dari yang sangat halus sampai ke bongkah gitu ya, dan dia menggerus dinding badan Gunung Merapi, maka mengeluarkan abu. Pakailah masker ya penutup hidung dan mulut, karena ini kan kaya dengan silika gitu kan, bisa mengganggu saluran pernafasan. Dan kalau misalnya ada nempel di kaca-kaca mobil, jangan dikasih air kemudian wipernya dinyalakan. Baik. Diguyur dulu sampai hilang semua, karena ini silika itu seperti bahan pembuat kaca itu, bisa baret-baret nanti, ya kan? Diguyur sampai lepas dulu baru jangan langsung dilap gitu ya, guyur lepas dulu. Kalau di mobil atau di kaca-kaca mobil atau dimanapun gitu, karena ini kacanya kasar gitu dan tajam gitu. Baik. Mbak Surono, bila abu vulkanik ini terkena langsung ke manusia, baik itu terkena mata misalnya, apa yang harus dilakukan oleh warga? Nah, itu mesti dicuci mata, jangan dikucek, gitu. Jangan dikucek-kucek, memang kadang-kadang itu karena tajam itu, jangan sampai kena kornea mata kita. Karena cuci dulu, ya kan? Ya, karena memang partikelnya berbentuk kristal ya? Iya, karena itu keras ya, Mas. Kan silika itu bahan pembuat kaca kan keras itu. Itu dicuci, jangan diucek-ucek, ini nanti malah menjadi radang. Dan tolong gunakan masker penutup hidung dan mulut, jangan sampai itu masuk ke saluran pernafasan, bisa mengganggu ispa lah, itu jangan sampai. Terus kemudian bila kena mata cuci saja, gitu, jangan digosok gitu ya, jangan digosok. Memang pertama gatal, tapi tolong tahan itu, dicuci saja, gitu kan, cuci, baru setelah itu terserah gitu. Kalau sudah sampai merah-merah gitu, kemungkinan karena
tidak terasa tergosok, cepat-cepat aja ke rumah sakit lah untuk memeriksa mata ya, karena itu kan kasar Mas. Kasar sekali lagi, hati-hati. Dan mata itu kan sangat halus sekali. Ya. Pak Surono, kita tahan sebentar karena kita akan jeda komersial break. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung kembali dengan Pak Surono, pakar vulkanologi. Pak Surono, dari peristiwa awan panas guguran ini, apakah Anda melihat ada potensi bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat di sekitar Gunung Merapi? Pertama, dampak positifnya dulu lah. Ya. Baik. Kan? Endapan awan panas ini kan menjadi emas hitam ya, pasir yang berkualitas tinggi dan harganya mahal itu, ya kan? Dan itu yang sekarang itu menjadi rebutan, bahkan bisa sampai mengganggu lingkungan, karena kemarin udah habis lah 2010 sekitar 150 juta meter kubik kan sudah habis ya. Nah sekarang kan sudah merambah kemana-mana. Ya mudah-mudahan ini imbuan dari segi positifnya adalah imbuan atau tambahan dari endapan awan panas yang bisa dimanfaatkan secara komersial oleh masyarakat di sekitarnya, gitu kan? Oleh masyarakat di sekitarnya, gitu kan. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah kalau misalnya masyarakat terlalu dekat dengan Kerasak maupun Bebeng ini, ya kan, ini kan awan panas ini kan temperaturnya tinggi ya, bisa sampai 400-600 derajat ya. Ini mesti hati-hati sekali, oleh karena itu, ya kan, Merapi itu, tipe Merapi adalah membentuk kubah lava, kemudian kubahnya gugur, menghasilkan awan panas guguran. Ya kan? Dan kecepatannya itu bisa tinggi ya, nggak bisa menghindar, kan bisa 200-300 km per jam bergantung dari sudut lerengnya. Oleh karena itu yang dicari dari awan panas guguran adalah daerah yang rendah. Daerah yang rendah adalah alur sungai. Ya, dan sekarang ini bukan lagi ke Kali Gendol, ya kan, ke arah awal mula dulu ya pernah terjadi adalah Kerasak dan Bebeng. Jadi Indahlia, Kerasak dan Bebeng ya berjarak sekitar 5-7 km. Namun harus diperhatikan karena kondisi kedua sungai itu apakah sudah terisi, mendekati penuh atau penuh. Kalau penuh itu jelas jangkauannya kemudian akan menjadi jauh. Itu saja Mas Adi. Baik. Pak Rono, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa awan panas guguran ini, dan masyarakat juga harus terus belajar karena terakhir kali Gunung Merapi meletus itu pada 2010, itu merupakan letusan dalam 100 tahun yang terbesar. Nah, saat ini apa yang harus diambil jadi pelajaran untuk masyarakat ke depannya? 2010 itu sebetulnya pakem erupsi tipe Merapi yang dikenal dunia itu tidak dipakai ya. Suatu letusan pelinian di mana awan panas itu mengalir ke segala arah ya kan. Nah, sekarang ini kan jelas arahnya kalau dulu 2006-an gitu kan, arahnya itu ke arah Sungai Gendol dan beberapa kali juga ke arah Sungai Gendol, ya kan. Itu terjadi setelah adanya perubahan ya, tadinya biar ke arah barat dan sebagainya. Sekarang kembali lagi ke pakem lama, ke arah Kerasak dan Kali Bebeng, dan itu masyarakat di sekitar bantaran Kali Bebeng dan Kerasak itu mesti super hati-hati. Kita melihat statement PVMBG, BPTKG, apakah laju pertumbuhan kubah lava ini lebih cepat dibanding dengan sebelumnya. Potensinya apa? Dia akan menyumbat saluran magma atau dia membentuk kubah lava yang berpotensi gugur. Kalau guguran seperti ini, kan arahnya udah jelas, ya kan? Kedua sungai itu bisa dimanage dan masyarakat bisa mengantisipasi. Jangan sampai 2010 berulang, walaupun kecil kemungkinan, kan alam tetap saja tidak bisa diramal begitu saja. Baik. Nah, statement PVMBG nanti seperti apa? Gitu Mas Satya. Baik, terakhir imbauan Pak Rono kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Saya kira jelas sekarang ada hujan abu karena dari material awan panas guguran maupun dari material endapan lama gitu kan. Tunggu dulu ya kan, mungkin masih panas kalau yang pencari pasir nanti saja gitu kan.
Dan hati-hati bila hujan deras di atas puncak Merapi, ya kan, endapan awan panas ini belum stabil, bisa berkembang menjadi lahar hujan yang panas karena endapannya endapan panas. Saya kira itu Mas Aditya yang sementara harus bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Surono, pakar vulkanologi telah menginformasikan kepada kami, dan masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap awan panas guguran ini. Terima kasih Pak Rono. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih di Breaking News TV One. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Sabtu siang. Inilah detik-detik awan panas guguran Gunung Merapi yang terpantau sejumlah warga di kawasan Gunung Merapi. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyebutkan awan panas guguran Gunung Merapi ini meluncur pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Merapi juga mengalami satu kali guguran lava dengan jarak luncur 1,5 km ke arah barat daya dan terdengar suara guguran sebanyak 2 kali dari pos Babadan. BPP TKG Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk menjauhi daerah bahaya, yakni jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasak. Hingga kini BPP TKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 lalu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter TV One Arga Dumadi. Arga, bagaimana keadaan di sana pasca Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran? Ya, Nugroho dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk lokasi saya mengabarkan saat ini, yaitu di kawasan Turi, Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat Anda saksikan sendiri di belakang saya, ini memang visual dari Gunung Merapi sudah tidak terlihat, mengingat memang Gunung Merapi sejak beberapa waktu lalu ini sudah tertutup oleh kabut. Hanya saja untuk aktivitas warga, khususnya adalah di kawasan Sleman yang memang dekat dengan lokasi dari Gunung Merapi ini masih cukup kondusif dan warga juga tampaknya masih beraktivitas dengan normal, karena memang hingga saat ini juga tidak ada imbauan untuk warga ini mengungsi begitu. Walaupun memang di kawasan yang jaraknya lebih dekat ke Gunung Merapi, yaitu di kawasan Turgo begitu, memang tadi terlihat juga ada beberapa warga yang mengungsi, setidaknya ada 3 warga yang mengungsi. Namun ini karena memang diduga warga ini memang trauma dengan peristiwa Gunung Merapi ataupun juga erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 lalu, kemudian memutuskan untuk turun. Hanya saja kalau imbauan resmi ini kami tekankan belum ada ataupun juga belum dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang begitu. Dan untuk guguran awan panas ini sendiri, informasinya ini juga terkadang masih terus berlangsung hingga saat ini dan kemudian mengarah ke arah barat daya, yaitu ke arah Sungai Bebeng dan juga Sungai Kerasak, dan menyebabkan juga adanya hujan abu di kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk di kawasan Sleman sendiri ini hujan abu tidak terjadi. Sedangkan untuk kawasan di Magelang, Jawa Tengah tercatat setidaknya ada 11 kecamatan ini yang terdampak dari hujan abu tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, apakah ada posko-posko pengungsian yang dipersiapkan di sekitar kabupaten yang terdampak, Arga?
Ya, Nugroho dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda kalau untuk posko ini sendiri memang sejak dinaikannya status dari Gunung Merapi ini posko-posko memang sudah disiapkan sehingga memang walaupun tidak ada imbauan ketika warga memang ingin mengungsi, posko itu memang kondisinya sudah terbuka begitu. Hanya saja untuk imbauan mengungsi sejauh ini belum ada, dan kemudian juga untuk wilayah yang dianggap sebagai zona bahaya dari BPPTKG Jakarta sendiri ini mengimbau masyarakat untuk menghindari titik 0 hingga 7 km dari puncak Merapi. Sedangkan lokasi saya mengabarkan saat ini sekitar 8,9 km dari puncak Merapi. Nugroho. Baik, selain imbauan terhadap jarak dari zona bahaya, apakah ada juga imbauan yang diberikan kepada warga terkait dengan dampak dari yang bisa ditimbulkan dari abu vulkanik di awan panas guguran ini? Ya, Nugroho dan pemirsa, kalau imbauan yang lain ini memang warga walaupun memang masih diperkenankan untuk beraktivitas secara normal, namun juga warga diimbau atau diminta untuk waspada begitu, mengingat memang tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi dengan Merapi beberapa waktu ke depan. Hanya saja untuk status memang hingga saat ini tidak dinaikkan dan tetap berada di level 3 ataupun juga level siaga. Level yang ditetapkan sejak 5 November 2020 lalu dan belum berubah hingga saat ini. Nugroho. Harga dari laporan pandangan mata Anda di sekitar lokasi, apa yang Anda rasakan? Apakah memang abu lebih tebal di sekitar lokasi Anda mengabarkan? Ya, Nugroho dan pemirsa, kalau untuk di kawasan Sleman sendiri ini memang abu tidak terasa begitu ya, karena memang seperti dikabarkan untuk luncuran dari awan panas sendiri ini menuju ke arah barat daya ataupun juga ke arah Kali Bebeng dan juga Kali Kerasak begitu. Sehingga memang untuk abu sendiri ini juga mengarahnya ini ke arah barat laut utara, yaitu ke arah kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan bukan ke kawasan Sleman tempat saya mengabarkan saat ini. Sehingga untuk di kawasan Sleman sendiri hingga saat ini saya merasa bahwa tidak ada sesuatu yang signifikan ataupun juga perbedaan signifikan yang terjadi pasca dari letusan ataupun juga erupsi dari Gunung Merapi pada siang hari tadi. Nugroho. Di Kabupaten Magelang ini terdapat 11 kecamatan yang terdampak. Ini seperti apa, Arga? Ya. Baik, kalau untuk di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sendiri, ini memang kecamatan terdampak ada 11, dan ini meliputi sejumlah desa, dan informasi yang kami dapatkan memang ada beberapa lokasi ini yang dampaknya memang cukup parah, karena memang cukup tebal begitu lapisan dari awan, maksud kami dari abu Merapi ini yang menghujani kawasan tersebut, di mana biasanya memang hujan abu ini berlangsung tidak begitu lama, namun untuk hujan abu yang terjadi di Magelang saat ini memang berlangsung cukup lama, hingga sekitar 2 jam pasca dari letusan ataupun erupsi yang terjadi pada siang hari tadi, gitu. Nugroho. Baik, apakah Anda mendapatkan laporan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat ya di Kabupaten Magelang terhadap warganya yang terdampak, 11 kecamatan yang terdampak ini? Apakah ada imbauan tertentu? Ya, Nugroho dan pemirsa, untuk saat ini memang kami masih belum mengetahui informasi pasti berkaitan dengan imbauan pemerintah di lokasi terjadinya abu ataupun juga turunnya abu dari erupsi Merapi ini. Namun memang hingga saat ini juga sama halnya dengan di kawasan Sleman, memang untuk di Kabupaten Magelang sendiri juga masih belum ada imbauan resmi berkaitan bahwa warga ini harus mengungsi begitu. Nugroho. Baik, artinya memang belum ada laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang sendiri. Baik, terima kasih Arga Durmadi mengabarkan langsung kepada kami mengenai awan panas guguran Merapi. Baik pemirsa, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran atau APG pada pukul 12:12 ke arah Kali Bebeng dan Kerasak. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan erupsi masih berlangsung hingga saat ini. Jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Bebeng dan Kerasak. Dalam rekaman visual BPPTKG, Gunung teramati dengan jelas hingga kabut 0-2, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50-100 meter di atas puncak kawah. Di samping itu juga teramati satu kali guyuran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat daya, suara guguran 2 kali dengan intensitas sedang dari pos Babadan.
BPPTKG juga mengamati status kegempaan, meliputi jumlah guguran terpantau 9 kali. Lebih lanjut, BPPTKG menyebut bahwa potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km, sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Pemirsa, demikian Breaking News TV One kali ini. Saat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.